Harian GMI Ebenezer. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Kami mau terus mengucap syukur dan belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Apapun yang kami alami, itu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini perkenankan kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itulah Tuhan kekuatan, pengharapan di tengah-tengah hidup kami. Untuk kami mampu menjalani hari-hari kami ke depan. Kami mau berseru kepadamu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, persembahan orang Majus. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kelahiran Yesus Kristus disaksikan oleh beberapa kalangan. Yang pertama, para gembala, mereka menyaksikan dan mereka datang melihat Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Dan gembala-gembala itu ya dianggap orang yang rendahan karena pekerjaan mereka sebagai gembala. Tapi Tuhan memakai mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga. Ketika Yesus Kristus lahir, mereka menyambutnya dan mereka pergi ke Bethlehem. Lalu orang Majus dari timur, Alkitab tidak banyak menceritakan siapakah orang Majus. Nah, orang Majus itu adalah raja-raja dari daerah timur dan mereka adalah ahli perbintangan atau astronomi. Nah, rupanya mereka sudah ratusan tahun menanti ketika ada bintang di langit menandakan bahwa disitulah lahir Sang Mesias. Dan mereka dengan tekun mempelajarinya, dan pada zaman dulu tanda-tanda alam, ilmu perbintangan, cuaca itu bisa diprediksi oleh ahli-ahli di bidangnya. Dan orang Majus adalah ahli dalam bidang astronomi. Lalu Matius mencatat tentang kisah tentang orang Majus. Di dalam Matius pasal 2 ayat 10-11, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bintang yang mereka nanti-nantikan, dan bintang itulah yang menuntun mereka sampai mereka berjumpa dengan bayi Yesus di kota kecil, yaitu di Bethlehem. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Masuklah orang Majus itu dan melihat anak itu bersama ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus datang dari daerah timur di tempat yang jauh, perjalanan berhari-hari mereka tempuh. Akhirnya mereka sampai di Bethlehem, bertemu dengan bayi Yesus, Maria dan Yusuf. Lalu mereka mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu emas. Emas gambaran keberhargaan, dan emas juga barang yang paling mahal, paling berharga. Sampai hari ini emas juga masih memiliki harga yang tinggi. Lalu kemenyan. Kemenyan itu lambang penyembahan, dan kemenyan biasanya dipakai oleh raja-raja. Lalu mur, ini juga gambaran ketekunan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang Majus
dari jauh, mereka menempuh jalan bermil-mil jauhnya, dan mereka datang dengan tidak tangan kosong, tapi mempersembahkan yang terbaik, apa yang ada di daerah mereka, yang terbaik yang mereka berikan. Dan persembahan mereka adalah selevel persembahan memberikan seorang raja. Ini satu hal yang menarik. Orang Majus mempersembahkan yang terbaik kepada Sang Mesias, bayi Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Sesudah mereka mempersembahkan apa yang mereka bawa, mereka kembali ke daerahnya. Dan malaikat menemui mereka, jangan kembali ke jalan yang kalian berangkat, tapi pergilah ke jalan yang lain. Karena Herodes sedang menantikan kedatangan orang Majus dan ingin tahu tentang bayi Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita belajar dari orang Majus. Mari memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kristus lahir setiap hari di hati kita, dan setiap hari juga kita harus memberikan yang terbaik. Rasul Paulus katakan, persembahkanlah seluruh tubuhmu. Itu adalah persembahan yang sejati. Hidup kita, kelakuan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, mari kita persembahkan yang terbaik. Kita berdoa. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau juga Raja kami. Kami hamba-hambamu, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu. Dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.